Ada yang menarik dari cerita Injil hari ini. Seorang raja hendak menagih utang pada seorang hamba. 10.000 talenta banyaknya. Namun hamba itu ternyata tidak mampu membayar utang tersebut pada waktunya, sehingga ia meminta tambahan waktu untuk melunasi utang tersebut. Kelihatannya raja mulai marah dengan keadaan itu, sehingga ia memerintahkan agar hamba itu dan seluruh isi rumahnya dijual untuk melunasi utangnya. Tetapi hamba itu sujud kepada sang raja dan meminta tambahan waktu untuk melunasi utangnya. Raja yang melihat hal itu merasa kasihan dan kemudian menghapus utang hamba tersebut. Ada dua kondisi yang harus kita ketahui. Pertama, bagi seorang raja, 10.000 talenta mungkin tidak begitu bernilai. Tetapi bagi masyarakat pada umumnya, 10.000 talenta itu merupakan suatu jumlah yang besar, sehingga butuh waktu yang cukup banyak untuk mengembalikan utang tersebut. Kedua, hamba itu memohon agar dia diberi waktu sampai utangnya dilunaskan. Memohon untuk diberi waktu, namun sang raja justru berbelas kasih dan menghapus utangnya. Tentu hamba itu sangat bergembira. Cerita ini kemudian berbalik arah. Hamba yang diampuni dari lilitan utang itu ternyata memberikan pinjaman kepada seorang hamba lain dengan jumlah 100 dinar. Temannya itu memohon agar dia diberi tambahan waktu agar bisa melunasi utangnya. Tapi hamba itu tidak mau. Malahan ia menyerahkan temannya itu ke dalam penjara sampai temannya itu melunasi utangnya. Ternyata mereka bekerja pada majikan yang sama, sehingga berita itu kemudian sampai ke telinga tuannya. Tuan itu kemudian memanggil hamba tersebut dan mengadilinya. Hamba itu juga dimasukkan ke dalam penjara sampai ia kembali melunasi utangnya. Kondisi kedua bisa kita lihat. Pertama, hamba tersebut ternyata menjalankan uang. Ia memberikan pinjaman kepada sesama hamba lain. Tetapi hamba ini bersikeras agar hutangnya dikembalikan. Bahkan setelah dimohon agar ia bisa memberikan waktu tambahan pun, ia tidak rela. Alhasil, saudaranya ia jebloskan ke dalam penjara. Kedua, hamba itu ternyata tidak memiliki hati seperti tuannya. Padahal jumlah utangnya yang dihapuskan lebih besar dari jumlah utang sesamanya. Jika tidak rela kehilangan 100 dinar, mengapa tidak berikan saja tambahan waktu untuk mengembalikannya? Perumpamaan ini diceritakan Yesus untuk menjelaskan berapa kali kita harus mengampuni seseorang yang berbuat salah kepada kita. Jika kita tidak mengampuni, disposisi batin manusiawi apa yang sedang kita jalani? Putra Sirak mengingatkan kita bahwa jika yang kita simpan di dalam hati kita adalah dendam kesumat, maka kita sesungguhnya adalah bagian dari maut. Dosa menguasai kita, bahkan kita adalah bagian dari dosa. Namun jika kita mau mengampuni, kita diganjari juga dengan pengampunan. Sebab Allah membalas setiap perbuatan kita sepadan dengan apa yang kita perbuat. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pernah berada di dalam disposisi ini. Kita mungkin sulit untuk mengampuni dengan berbagai alasan. Perbuatan yang terus-menerus walau sudah diingatkan berulang-ulang kali. Luka hati yang disayat terlampau dalam hingga menyebut nama saudara kita itu saja hati kita sudah merintih kesakitan. Atau mungkin karena kita belum mendapat alasan yang tepat untuk mengampuni saudara kita itu. Sedangkan di saat kita berbuat salah terhadap orang lain dan memutuskan untuk memohon maaf, kita berharap maaf itu segera diberikan kepada kita tanpa kita berpikir seberapa parah luka yang kita torehkan di dalam hati saudara kita. Pembenaran mulai kita cari-cari untuk menguatkan argumen bahwa kita patut menerima pengampunan.
dan terkadang kita menyepelekan perasaan saudara kita. Miris jadinya, memohon untuk diampuni, tetapi tidak mau untuk mengampuni. Santo Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Tuhan yang menyata dalam diri saudara-saudari kita yang hidup sama-sama dengan kita. Bagaimana engkau mencintai Tuhan serentak membenci sesamamu? Mungkin kita juga akan berargumen tentang betapa jahat dan buruknya karakter atau sifat seseorang yang kita benci. Tetapi apakah kita tidak sadar bahwa ketika Tuhan mengampuni kita, Tuhan tidak sedikit pun mengukur kesalahan kita. Dia memberikan pengampunan segera sesudah engkau memohonkannya. Saudara, ampunilah saudaramu, sebab Tuhan telah lebih dahulu mengampuni dan sekaligus memintamu untuk juga membukakan pintu maaf bagi saudaramu. Ingatlah akan akhir hidupmu. Memaafkan dan mengampuni itu menyembuhkan luka hatimu dan memberikan mata serta hati baru bagimu. Memang sulit, tapi demikianlah kita diminta oleh Yesus. Kita mendoakan mereka yang membenci kita, memaafkan mereka yang melukai kita. Kita mohon Tuhan bantu kita dengan kekuatan Roh Kudus. Semoga kita dimampukan.